Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sama gua di New Supra 1. Eh, gua nggak akan minta maaf, nggak akan sorry. Ini kepanjangan yang kemarin nggak ini, nggak masalah sih. Kalau emang kepanjangan lo nggak, durasi lo kepanjangan, ya nggak apa-apa sih. Tinggal di skip aja kalau ngerasa nggak seneng atau dicepet-cepetin aja lah. Atau kalau nggak cepetin berapa kali gitu, berapa kali 1,5 atau 2 kali gitu loh, biar ngomong gua bisa cepet, lu bisa ngikutin. Boleh juga kayak gitu. Ya intinya suka-suka gua sih mau berapa durasinya berapa, gua cuman pengen ngomong ngelantur aja, pengen ngomong seenak-enak gua aja. Mau berapa lama serah. Nah ini cuman gua bagi dua aja karena menurut gua udah kepanjangan yang kemarin. Biasanya gua nggak nyampe setengah jam atau ya setengah jam lewat dikit. Oke, gua lanjut. Eh, Kemarin sampai sini ya, mengapa banyak sekali pedagang kaki lima gitu kan. Nah, sinyal-sinyal itu sudah ada sejak 2017 sih sebenarnya. Dan itu segaris ya, atau linier. Linier dengan apa yang gue alami di dunia properti. Gue kerja di kontraktor yang ngebangun apartemen, eh, gedung, perumahan. Tahun 2017 itu udah mulai decline guys, mulai turun. Permintaan properti itu udah mulai turun, kemudian mulai kelihatan ada orang jual-jual rumah di Jakarta ya. Bagi kalian yang milenial atau generation X ya, yang di atas gua umurnya sekarang udah di atas 40, mungkin kerasa kali. Dulu orang tua kita tuh generasi boomer ya, generasi kelahiran tahun 60-an tuh setengah mati nyari rumah di Jakarta, nggak ada orang yang jual rumah. Bener-bener nyari rumah di Jakarta itu susah sekali, nyari tanah di Jakarta itu susah sekali, nggak ada orang yang mau jual karena saking berharganya, saking saking ininya. Tapi mulai 2017 tuh permintaan properti udah mulai slow down, udah mulai turun, pekerjaan konstruksi juga udah mulai slow down, kecepatannya juga mulai apa ya, mengalami deselerasi ya. Peaknya itu 2015, 2015 mulai ada stuck ya. 2 tahun itu kayak stagnasi gitu, 2015 ke 2016. 2017 awal, nah mulainya decline, mulai turun, permintaan itu mulai turun. Ini nanti mau gua bahas terpisah sih soal properti. Bahayanya kalau dunia properti runtuh, sampai runtuh itu akan sangat-sangat mengguncang ekonomi negara. Tapi nanti ini gua bahas terpisah. Ya ini aja sih. Ya soal PKL ini aja deh. Nah, balik lagi. Itu segaris sama properti. Jadi ketika tumbuh menjamurnya mie ayam itu di pinggir-pinggir jalan, banyak orang yang jualan mie ayam itu, mie ayam bakso, udah pedagang-pedagang gitu mulai buka lapak mie ayam. Nah, itu properti juga mulai ini dijual, banyak rumah dijual gitu. Gampang banget nyari rumah dijual di Jakarta. Gampang banget cari rumah di Jakarta. Yang penting lu punya duit lah tentunya. Ya harganya tentu saja masih mahal waktu itu. Nggak ada yang jual murah gitu. Cuman sudah mulai ada yang mulai jual-jual rumah. Dan penyerapan properti pun juga mulai berkurang gitu kan. Omsetnya nggak segede dulu developer-developer itu. Pekerjaan kita sebagai kontraktor juga berkurang. Tadinya setahun bangun sekian tower apartemen, tahun ini cuma 3 gitu katakanlah. Udah mulai turun. Nah, PKL ini tandanya udah kelihatan, tapi waktu itu gue belum notice ya. Kok banyak orang jualan mie ayam, apa saking gampangnya bikin mie ayam ya? Emang gampang, memang mudah.
Resepnya juga udah ngamprah di mana-mana, lu lihat di YouTube, di Cookpad, dimanapun itu banyak resep-resep mie ayam udah bisa lu cobain lah gitu. Memang barrier entry-nya gampang banget. Kemudian eh, apa ya? Yang paling berat paling nyacah-nyacah itu aja. Bikin ayamnya itu dicacah-cacah itu capek banget. Lu subuh-subuh harus belanja ke pasar, terus mulai ngeracik itu potong-potong, dicacah-cacah, kemudian dibumbuin, bumbu kecap itu yang coklat-coklat itu. Nah, itu situ. Selebihnya sih ngebuka lapak, habis ngebuka lapak tinggal bikinnya tinggal dicelup-celup doang, mie-nya, mie ayamnya sama sayurnya itu sama pangsitnya ya cuman dicelup-celup aja sebentar, celup-celup ya udah selesai. Saking mudahnya. Makanya itu waktu itu booming banget. Gerobak mie ayam tuh hampir 200 meter sekali ada mie ayam. Tapi ya begitu ya, jarang ada yang enak sih di Jakarta ini. Jarang pedagang yang mie ayam yang enak itu jarang. Hanya di satu wilayah tuh hanya beberapa aja yang enak, selebihnya ya gitu asal-asalan aja gitu. Kayak rasanya terlalu banyak micin, terlalu banyak lada, pokoknya sakit perut lah kalau makan itu. Kurang berkualitas. Nah, balik lagi ke sini. Jadi itu nggak gue sadarin dan sekarang makin parah guys. Tadi gue bilang pedagang kaki lima itu makin banyak sekarang dan persaingannya gila ketat sekali. Di satu deretan itu ada orang jual tahu pedas itu ada berapa biji, ada jualan sosis bakar itu ada berapa biji dalam satu deretan gitu. Misalnya katakanlah sederet itu 100 meter ya atau 200 meter satu deret tuh. Isinya pedagang-pedagang di pinggir. Terus ada yang dagang sempol, sekarang ada yang sempol, ada yang dagang sate, ada yang macam-macam lah, ada tukang jual makanan tuh. Itu udah berapa? Itu dia berebut market guys, rebutan customer, rebutan konsumen. Dan konsumen sekarang ya diuntungkan gitu loh dengan, cuman ya gitu. Akhirnya jadi persaingannya tidak sehat. Akhirnya ya pedagang jual makanan kadang nggak sehat, bahan-bahan yang mohon maaf ya kurang sehat, kurang ini gitu loh, berbahaya buat tubuh. Yang penting dia harus bisa jualan murah gitu kan. Dia harus nyari untung, harus ada untungnya dan jual murah. Ini luar biasa sih. Makanya sebegitunya. Tadinya, ini contoh nih, tadinya ada tukang sayur yang jual cuman pagi kan. Kalau di komplek-komplek perumahan atau di ya di mana aja lah. Contoh nih ya, yang gue perhatiin nih, tukang sayur. Ini pesat nih. Dia tadinya cuman jualan pagi sampai siang. Sekarang ada yang buka dari siang sampai malam. Sekarang ada yang siang sampai malam. Sampai malam. Jadi buka mulai jam 2, jam 3 sore. Itu buka sampai jam 10-an mungkin. Sekitar jam 10 malam dia baru tutup. Buka dari sore. Kemudian apa namanya? Ada ide begitu ada ide langsung pada nyontek guys yang lain guys. Tadinya di sepanjang jalan itu cuman ada satu tukang sayur. Sekarang guys, gila sih. Tiap mungkin beberapa ratus meter lah, itu ada tukang sayur yang bukanya sore. Jadi tuh kayak ngelayanin orang-orang yang kerja, yang pagi nggak sempet masak. Jadi orang pada belanjanya sore itu ngambilnya di pasar induk, ngambil bahannya itu di pasar induk. Kan pasar induk tuh ada 2 gelombang, satu tengah malam mulai nurunin mau unloading itu sayuran dari
Bogor ya, dari Puncak gitu ya mungkin ya, dari Tapos, dari Puncak, dari Sentul ya itu, diturunin ke sini atau dari mana, dari Jawa Barat turunin ke Pasar Induk. Di Pasar Induk orang ngambil gitu ininya, ini buat ditaruh di ini, buat dijual lagi di dia sebagai tukang sayur gitu. Itu dua gelombang, satu malam malam jam 12-an, mungkin tengah malam jam 11 12 mulai pada mobilnya udah pada ini, truknya pada datang Pasar Induk. Nah itu mulai ngambilin. Nah itu bukanya pagi biasanya. Nanti subuh-subuh tuh ada yang udah langganan gitu kan, subuh-subuh ngambil ini, ngambil sayur. Kemudian jam 6 pagi tuh udah buka gitu, dikerubutin ibu-ibu yang mau masak. Tapi kan masaknya nggak bisa ini kan, artinya pagi itu nggak bisa mateng mungkin ibu-ibu itu yang belanja jam 6 itu. Nah, ini ada lagi di Pasar Induk kan, ada sore apa, siang juga ada yang datangnya siang gitu. Sayur itu. Nah, itu yang ngambil itu. Makanya fresh dia juga. Yang sore-sore, yang tukang sayur yang sore-sore itu dia buka fresh juga. Sayurnya masih fresh karena baru ngambil juga, bukan yang terus yang semalam, bukan. Baru siang-siang dia dapat, mungkin jam 2 siang dia dapat, jam 3 sore dia udah buka lapak. Itu sampai jam 10 malam. Nah, sekarang guys, lebih parah lagi. Udah banyak tukang sayur yang buka 24 jam nonstop, gila nggak? Kayak warung Madura. Warung Madura juga lagi. Kita ngomongin warung Madura juga sama fenomenanya kan gitu. Tadinya warung Madura tuh, warung kelontong tuh cuman jam berapa sampai jam berapa. Buka jam 6 lah sampai jam 9 malam. Paling banter jam 10. Sekarang orang Madura datang buka 24 jam guys. Tutupnya bentar doang kalau lagi mau macul guys. Ya, pasangan-pasangan muda gitu kan, lagi bini, dia tutup lah sebentar itu warung. Ya, setengah jam lah. Habis itu dibuka lagi. Dia buka lagi sebentar. Ya lagi macul dia. Habis gimana? Dia juga kamar, dia dia tinggalnya di kios itu, nggak ada kamar. Belakang udah langsung eh, kamar mandi sama dapur. Kamar mandi sama dapur. Dia makan, dia tidur, dia makan, dia duduk, dia selonjor, dia tidur. Ya semuanya. Kalau pasangan muda ada punya anak satu kadang ya, lihatnya gue lihat semuanya kegiatan di situ semua. Udah campur sama tepung, sama gula, sama beras gitu di situ, sama telur di situ, berjajar-jajar gitu, udah mepet-mepetan gitu gue lihat. Lah mau nggak mau dia tutup tuh sebentar, setengah jam. Gue perhatiin dah, setengah jam. Oh tutup nih, tutup pasti lagi macul. Nggak bakal lama sih tutupnya. Ya udah ntar aja gue balik lagi. Misalnya gue mau beli telur nih malam-malam nih jam jam 12, mau bikin mie, habis. Ya ntar lah, tunggulah setengah jam lagi. Bener, gue datang di situ buka gitu setengah jam. Ya gitu, 24 jam guys. Sekarang tuh. Gila sih. Saking beratnya persaingan, saking kerasnya persaingan bisnis guys. Orang Batak buka sampai jam 9 doang nih. Buka jam 6, jam 9 tutup. Orang Madura lebih gila lagi, 24 jam. Aduh, gila. Parah gue bilang. Nah, ada lagi. Contoh lagi. Cerita lagi nih. Pernah kemarin final Piala Dunia ya. Bukan final sih. Ya Piala Dunia lah. Belum final. Pertandingan Piala Dunia. Gue lapar tuh malam-malam. Masa makan mie man. Gue pergi gue mau nyari bubur kacang hijau, kacang hitam gitu, ya gitulah, disantenin gitu. Gua keluar dari rumah,
Gua selama ini udah lama banget semenjak gua nikah, gua jarang banget keluar rumah malam-malam. Biasanya gue jam 11 tidur gitu, tapi itu pun kalaupun melek juga sampai jam 1 jam 12 juga nggak keluar-keluar. Tiba-tiba gue pengen keluar rumah. Nah, gue carilah itu eh, bubur kacang hijau. Gue cari bubur kacang hijau. Gue kaget guys, surprise gue. Apa yang bikin gue kaget? Itu jam 12 lebih guys. Hampir jam 1 malam ya. Gue habis nonton bola ya. Udah selesai sih, gue nonton bolanya udah selesai. Cuman gue lapar. Ya kira-kira jam setengah 1, jam 1, hampir jam 1. Gue keluar nyari makan. Buset guys. Itu pedagang kaki lima itu masih buka. Entah itu tukang nasi goreng, warung Indomie. Kalau warung Indomie sih 24 jam ya banyakan ya. Tukang sate, semua. Mungkin yang tutup tuh cuma 30% guys, gue perhatiin. Gila gue bilang, segininya orang nyari duit. Pantesan waktu gue ngelapak dulu, yang gue bilang ceritain gue buka lapak ini. Gue buka lapak, gue jualan itu kan gue buka jam 4 sore sampai jam setengah 10. Setengah 10 malam gue tutup. Gue pernah disindir sama tukang dagang, bapak-bapak, apa namanya, tukang tahu isi gitu loh, ibu-ibu sih, cepet amat tutup gitu loh. Entaran aja kali tutupnya gitu, semuanya nggak ada yang tutup jam segini gitu loh. Tapi masalahnya kan waktu itu gue juga iseng-iseng, bukan iseng-iseng sih, eh waktu gue terbatas, besok gue harus kerja ngantor kan. Kalau mereka kan enggak, gue kerja ngantor, kemudian bini gue juga ngurusin anak. Gue kan gantian sih sama bini gue, kadang gue kadang bini gue. Kadang kalau udah jam berapa, jam 7 gitu, bini gue pulang, ya udah gue gantiin gitu loh, atau ganti-ganti lah gue sama bini gue yang jualan. Nah, gue ternyata jangan-jangan yang di rumah sakit itu, yang deket rumah sakit itu, yang di lapak-lapak samping-samping gue itu juga gitu, jualannya sampai malam. Tutup jam berapa nih, gila aja. Kayak gitu. Sama ini yang gue lihat di deket rumah ya, deket rumah gue. Gue kaget keluar rumah mau cari makanan, pada buka semua guys, hampir semua. Hampir semua. Bahkan kayak apotek aja yang biasanya harusnya sih jam 10 ya tutup ya, itu tuh jam 1 kok masih buka gitu loh. Ini bukan Apotika 24 ya yang emang udah konsepnya dia buka 24 jam, enggak. Itu buka. Kemudian apalagi apalagi buka, tukang ketoprak masih buka jam 1 malam. Gue bertanya-tanya dalam hati dong, ini lu mau tutup jam berapa ya? Aduh. Ya ya kalau kayak gini ceritanya nggak bisa disalahin juga nih orang tua nih, ini pedagang-pedagang ini, kalau ada kasus anak-anaknya pada rusak semua begini. Habis gimana? Di saat eh, malam dia pulang sekolah, dia perlu pengawasan orang tua di rumah, belajar, dipantau orang tua, jangan sampai keluar rumah, apalagi cewek ya. Jangan keluar rumah, terus ngaji, mungkin harusnya ngaji, harus belajar. Misalnya kalau yang muslim ya ngaji gitu atau belajar gitu kan. Terus jangan nonton TV. Malam harus konsentrasi untuk belajar, ngerjain PR, terus tidur awal gitu. Nah, ini orang tuanya ngelapak sampai jam 2 malam, jam 1 malam, guys. Gua nggak tahu dia tutup jam berapa. Nah, ini anak kasihan juga sih. Terus akhirnya kan nggak ada yang mantau. Tahu-tahu nanti ikut tawuran malam-malam, terus ikut ngebegal atau ikut minum-minum, atau ya pokoknya pengaruh buruk lah lingkungan. Bayangin aja, ya kan?
Ya nggak heran kalau, nah gue sempet ngeliat gitu kayak geng motor gitu, ada cewek-ceweknya juga gitu. Gue ngeliat ini orang tua gimana sih, emang nggak ini apa, anaknya nggak dicariin apa, pada boncengan cewek cowok gitu kan, ngerokok di pinggir jalan rame-rame begitu. Ini gimana sih orang tuanya, gue dalam hati gue begitu. Ternyata nah ini orang tuanya pada di sini, pada ngelapak dagang, ya kan. Ah, jadi ya udah gimana, di nggak bisa disalahin juga gitu loh, ya kan. Nah itu yang gua rasain. Artinya apa, kalau ada yang bilang enakan dagang lah, enak nggak usah kayak orang kerjanya 8 jam capek banget. Kalau dagang enak cuman sebentar, jam berapa, nggak berlaku sekarang. Sekarang orang buka lapak ngelapak, eh, PKL itu, pedagang kaki lima itu durasi jamnya udah gila-gilaan. Dia buka jam 4 katakanlah, ada yang jam 3 jam 4, ada yang setengah limaan mulai buka lapak. Itu buka sampai gua nggak tahu tutup jam berapa. Mungkin paling cepet jam 11 kali rata-rata. Jam 11, jam 12, jam 1, jam 2. Ya nggak bisa disalahin juga kalau anaknya jadi rusak, anaknya kurang pemantauan, tiba-tiba hamil di luar nikah. Nah, habis nggak ada yang di rumah, laki bini di ngelapak semua dua-duanya. Nah, ya laki bini, ini tag team, di lapaknya, di gerobaknya, satu ngelayanin pembeli, satu bagian nyuci dan lain-lain. Nah itu, jadi ya itulah yang terjadi gitu loh, jadi rusak. Apalagi belum lagi, ini gue muslim ya, sebagai seorang muslim juga miris gitu loh, dimana jarang banget pedagang itu terus berhenti melakukan perniagaan dan sholat gitu. Cuman gue doang guys yang gue tahu, begitu adzan langsung berkumandang, langsung gue tutup lapaknya. Ya bukan gue tutup sih, gue cabut aja dari situ, gue sholat gitu. Di rumah sakit itu ada masjid. Yang lain nggak ada guys, yang lain jalan aja terus ngelapak. Padahal gue bingung, mereka juga pakai peci loh. Gue pikir mereka juga sholat gitu, ternyata nggak ada guys. Yang gue kenal semua sederetan itu nggak ada yang sholat. Gue bingung ini gimana ya, eh eh, nyari duit sampai segitunya susah payah, sholat juga enggak. Gue bingung juga nih. Ini maaf ya, ini karena gue muslim aja, karena jadi kepikiran banyak hal gitu, termasuk seperti itu. Jadi aspek negatifnya juga ada. Jadi makin jauh dari Tuhan, makin jauh dari Tuhan, makin jauh dari Allah gitu. Kemudian itu juga gitu loh, anak-anaknya jadi nggak kepantau gitu, rusak semuanya. Otomatis jam bebasnya anak itu jadi hampir nggak terbatas. Setelah pulang sekolah, orang tuanya ngelapak, dia bisa kemana aja. Yang cewek-cewek tinggal, beb, rumah gue kosong nih, rumah kosong nih beb. Wah udah, amsyong deh. Sebagai orang tua gimana ya, bingung juga kan. Kayak gitu, jadi tergantung anaknya gitu loh. Jadi anak baik atau enggak jadi tergantung dari dirinya sendiri gitu loh. Orang tuanya udah nggak bisa mantau lagi gitu. Udah gitu pulang malam udah capek gitu ya. Udah, ya begitulah. Jadi ini miris sih gua ngeliat sih. Bukan gua nggak suka sama pedagang kaki lima ya, nggak. Gua miris dengan makin banyaknya pedagang kaki lima, makin persaingan bisnis yang semakin gila-gilaan itu. Ini eh, jadi pertanda, pertanda kalau ekonomi kita nggak baik-baik saja gitu, nggak baik-baik saja gitu loh. Itu eh, gue berharap sih
dengan adanya nanti ada investasi masuk ke Indonesia, dengan adanya investasi di Indonesia, dengan banyak investasi nanti akan banyak eh, lapangan kerja yang terbuka gitu loh, baik untuk manufaktur, kemudian jasa atau agrobisnis gitu, atau di bidang ketahanan pangan gitu dan lain-lain. Yang jelas yang ingin gua sampaikan intinya adalah, ini pandangan gue ya, boleh komentar deh nanti, boleh komentar gimana menurut lo. Jadi makin banyaknya pedagang kaki lima itu memperlihatkan bahwa banyak PHK, eh, orang terpaksa gitu ngelapak gitu, jadi terpaksa. Siapa sih yang mau gitu kan? Harus panas-panasan, hujan-hujanan dipalakin preman, diusirin Satpol PP. Siapa sih yang mau ya kan? Tapi karena not enough jobs, nggak cukupnya lapangan pekerjaan, ya unemployment itu meroket gitu, skyrocket gitu, ya sudah gitu, inilah yang terjadi gitu loh. Ya ntar tinggal lihat aja nih, eh, makin kelihatan kok nanti perhatiin aja kalau di daerah lo makin banyak pedagang kaki limanya, lu bisa rasain deh bahwa di sana juga ekonomi memburuk gitu loh. Itu menurut pandangan gua sih ya. Nah, ini nanti yang terbesar sih sebenarnya properti ya. Nanti gue mau ngomong soal properti tapi nanti di bab selanjutnya lah. Mungkin seminggu lagi lah. Ini gue bukan orang yang ahli di bidang marketing atau ahli ekonomi, enggak. Aku bukan kayak Ferry Irwandi atau dokter siapa tuh, Nugroho tuh. Nah, siapa sih? Wah, yang kontennya keren banget. Beliau banyak dapat materi yang apa ya, banyak ya, sumber-sumber banyak itu, ngumpulin berita. Kalau enggak, ini gua bener-bener pengamatan pribadi gua, dan gua akan ngomong soal properti ini lebih dahsyat lagi, lebih ngeri lagi sih, karena properti ini gampang banget dilihat, gampang dirasain, gampang dilihat, dan impactnya itu luar biasa. Tapi nanti deh, seberapa impactnya perubahan properti itu nanti akan mempengaruhi secara keseluruhan ekonomi kita, nanti akan kita bahas nanti di lain hari. Ya intinya semangat pada uh, lulu yang tukang dagang kaki lima, semoga semangat. Saran apa namanya, nasihat gue, jangan lupa untuk ibadah, jangan tinggalin sholat. Karena gue ngelihat banyak sekali orang ninggalin sholat gitu loh, agak sedih gue. Terus gue berharap sih ekonomi membaik, jadi lu nggak perlu lagi ngelapak dengan jam yang sangat panjang, harus jualan sampai larut malam dengan mengorbankan banyak hal gitu, termasuk kesehatan lo, kemudian pendidikan anak lo gitu loh, pemantauan anak lo gitu. Ya begitulah, semoga bermanfaat. Kalau ada yang menyangga, ada yang nggak setuju, atau ada yang punya pengalaman jadi pedagang kaki lima, boleh dah, silakan dicoret-coret di bawah, boleh di komen seperti apa. Gue pengen lihat sih insight-nya pedagang yang beneran itu, apa bener sih apa yang gue bilang tuh. Ini berdasarkan pengalaman gue doang ya, soalnya cuman sekali doang gue ngelapak, nggak lama, dan nggak lama itu 2 minggu lebih lah ya, hampir 3 minggu sih. Oke, sekian aja dari gue. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.